Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Embang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpresentasi. Ibu Embang membeli bakmi, kuahnya rasa ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Syara Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili. Perkenalkan, nama saya Sandi Firmansyah. Kami dari kelompok 10, kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh gravitasi terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang merah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, mengenai latar belakang dari penelitian kami akan dijelaskan oleh Sandi. Kepada Sandi, dipersilahkan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh atau pematangan. Pada penelitian ini, kami menggunakan tanaman kacang merah yang tergolong dalam pangan nabati, yang tumbuhnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor gravitasi. Baik, terima kasih Sandi. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sih pengaruh gravitasi terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang merah? Dan yang kedua, bagaimana ya perbedaan pertumbuhan tanaman kacang merah yang ditanam oleh gravitasi dan tumbuhan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gravitasi terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang merah dan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan tanaman kacang merah yang ditanam oleh gravitasi dan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, persilahkan Sandi. Untuk tempat dan waktu, yang pertama bertepatan di rumah Siti Nurlaili, yaitu di Kampung Pasir Muncang, yang dilakukan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 13 Agustus 2022. Yang kedua, di tempat rumah Syarah, yaitu di Kampung Bojongkeji, pada waktu tanggal 6 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2022. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari penelitian kami. Untuk alat dan bahan, yang pertama tentunya biji benih tanaman kacang merah. Yang kedua tanah, yang ketiga air, yang keempat pupuk kandang, yang kelima 2 buah botol plastik, yang keenam penggaris, yang ketujuh tali rapia, dan yang kedelapan yaitu plastik. Baik teman-teman, selanjutnya adalah cara kerja dari penanamannya. Dijelaskan oleh Siti Nurlaili. Baik, pada cara kerja yang pertama yaitu kita rendam terlebih dahulu benih biji kacang merahnya. Untuk apa? Untuk kita tahu mana biji kacang merah yang baik dan mana biji kacang merah yang tidak baik. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Yaitu yang saat direndam itu yang tenggelam atau tidak mengapung. Nah, setelah direndam kemudian tiriskan dan kita siapkan 2 botol plastik. Nah, pada botol tersebut kita bagi dua botol plastiknya secara horizontal, kemudian kita gunakan bagian bawahnya saja seperti ini. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu kita lubangi permukaan bawah botol plastiknya di beberapa titik untuk jalur penyiraman dan jalur keluarnya air. Kemudian kita beri label A untuk tanaman yang melawan gravitasi dan kita beri label B untuk tanaman yang ditanam normal. Nah, kita beri pupuk. Setelah itu kita beri pupuk pada masing-masing botol plastik. Pupuknya yang sudah dicampuri tanah ya. Kemudian pada botol plastik A kita beri plastik
di atasnya. Untuk apa? Untuk jalur pertumbuhan tanaman pada tanaman yang melawan gravitasi. Kemudian setelah ditempelkan plastik seperti ini, kita tempelkan secara erat, secara sempurna. Setelah itu kita lubangi bagian atasnya untuk jalur bertumbuhnya tumbuhan. Kemudian pada tanaman B biasa saja, tidak perlu pakai plastik. Kemudian pada langkah selanjutnya, kita masukkan benih biji kacang merahnya ke dalam botol plastik yang pertama melalui jalur yang sudah dilubangi tadi pada botol plastik A. Kemudian pada botol plastik B seperti pada biasanya ditanam, tinggal dimasukkan saja. Nah, ketinggiannya itu kurang lebih 1-2 cm dari permukaan atas tanah. Kemudian selanjutnya kita beri tali pada tanaman yang A untuk kita bisa gantung nantinya. Nah, di talinya secara kuat ya, seperti ini. Kita tali, kemudian kita balikan seperti ini untuk digantung. Pada tanaman B itu tidak perlu ditali dan disimpan seperti biasanya saja, tidak perlu digantung. Setelah itu siram tanaman selama 2 kali setiap 2 kali sehari, dan kita amati prosesnya dalam waktu 14 hari dan setiap 2 hari sekali diamatinya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke hasil pengamatannya. Yang pertama itu ada tabel penelitiannya. Bisa dilihat di samping ini tabel penelitiannya. Lalu selanjutnya ada pula grafik dari hasil penelitian kami. Bisa dilihat yang berwarna merah muda itu adalah batang grafik untuk tanaman kacang merah yang ditanam melawan gravitasi. Dan untuk batang grafik yang berwarna hijau itu adalah untuk pertumbuhan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak penjelasan dari Leli. Baik, yang bisa dilihat pada hari kedua di tabel berikut, itu pada kedua tanaman masih dengan 0 cm, berarti belum tumbuh. Kemudian pada hari keempat, tanaman kacang merah yang ditanam melawan gravitasi atau tanaman A itu mulai tumbuh hingga 0,2 cm dengan kondisi batang yang terlihat sedikit. Sedangkan pada tanaman yang B atau tanaman yang normal itu bertumbuh hingga 2,3 cm dengan biji, akar, batang yang melengkung naik ke atas ke permukaan tanah. Kemudian pada hari ke-6, tanaman A atau tanaman yang melawan gravitasi bertumbuh hingga 2 cm dengan kondisi batang yang masih melengkung seperti pada tanaman yang normal di hari keempat. Kemudian pada tanaman B tumbuhnya itu lebih cepat, yaitu hingga 5 cm dengan kondisi biji yang terbelah ke bagian kanan dan kiri. Batangnya tegak sempurna dan mulai tumbuh daun. Kemudian pada hari ke-8, tanaman yang melawan gravitasi atau tanaman A itu mulai tumbuhnya pesat cepat hingga 8,2 cm dengan kondisi batang yang tidak tegak atau ke samping seperti menjalar, dengan biji tanaman yang terbelah dua ke sebelah kanan dan kiri, dan batang itu menyerupai daun. Sedangkan pada tanaman yang B atau tanaman yang normal itu tumbuh hingga 7,1 cm dengan kondisi daun yang mulai melebar dan biji tetap di batang tanaman yang menyerupai daun. Kemudian pada hari ke-10, tanaman A itu bertumbuh kembali hingga 10,5 cm dengan kondisi batang tumbuh menjalar ke samping dan daunnya melebar. Kemudian pada tanaman yang B itu tumbuh hingga 8 cm dengan kondisi daun yang semakin melebar. Kemudian pada hari ke-12, tanaman A atau tanaman yang melawan gravitasi itu bertumbuh hingga 14 cm dengan kondisi daun yang semakin melebar. Sedangkan tanaman B atau tanaman yang normal itu tumbuh hingga 9,7 cm dengan daunnya yang terus melebar. Nah, pada hari ke-14 atau hari terakhir,
itu tanaman A atau yang tanaman yang melawan gravitasi tumbuh menjadi 16 cm dengan kondisi batang yang pucat. Dan kondisi daunnya itu lebih kecil dibandingkan dengan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Sedangkan tanaman yang B atau tanaman yang ditanam normal itu bertumbuh hingga 11,3 cm dengan kondisi daun yang terus membesar dan terus melebar. Oke teman-teman, yang tadi itu adalah hasil pengamatan dari pertumbuhan tanaman kacang merah yang kita tanam. Nah, selanjutnya berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan, menunjukkan hasil bahwa gravitasi dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang merah. Walaupun media tanamnya tidak menyentuh tanah, tetapi ternyata tanaman tetap dapat tumbuh loh teman-teman. Hal ini dikarenakan tanaman memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Pada hari ketiga, tanaman yang kita tanam mulai berkecambah sebesar setinggi 1,25 cm. Pada awalnya, tanaman kacang merah yang ditanam dalam gravitasi, pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Hal ini dikarenakan hormon auksin yang bekerja di bawah pengaruh gravitasi. Peristiwa ini disebut gravitopisme. Namun ternyata pada hari ke-8, tumbuhan tanaman kacang merah yang ditanam melawan gravitasi tumbuh pesat dibandingkan dengan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Tanaman yang melawan gravitasi, batangnya menjalar teman-teman, seperti membelok ke samping. Bisa dilihat ya teman-teman, batangnya ke samping gitu. Sedangkan tanaman kacang merah yang ditanam normal, batangnya tumbuh tegak ke atas. Perbedaan antara tanaman kacang merah yang ditanam melawan gravitasi dan tanaman kacang merah yang ditanam normal yaitu terletak pada laju pertumbuhan tingginya dan perbedaan besar diameter daunnya. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh gravitasi dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang merah. Pada tanaman yang melawan gravitasi, laju pertumbuhan tingginya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman kacang merah yang ditanam normal. Namun, diameter daunnya lebih cepat yang tanaman yang melawan gravitasi dibandingkan dengan tanaman yang ditanam normal. Dan batangnya pun berbeda. Yang A itu menjalar dan yang B itu tegak. Ya, begitu teman-teman kesimpulan yang dapat kita ambil. Selanjutnya, untuk penelitian ini ada saran-sarannya yang akan dijelaskan oleh Sandi. Dari penelitian yang kami lakukan, sebaiknya disarankan yang pertama, dalam penanaman tanaman kacang merah, sebaiknya dilakukan perawatan seperti penyiraman secara teratur sesuai kebutuhan tanaman kacang merah. Yang kedua, dalam proses perhitungan sebaiknya dilakukan oleh satu orang saja agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan komponen pengamatan. Begitulah presentasi dari hasil penelitian kami. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk teman-teman. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dari presentasi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.